Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikannya nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, hingga saya bisa berkesempatan menjelaskan pembahasan tentang yang namanya itu deadlock. Dan tak lupa pula, bagi umat muslim maupun muslimah, saya ajak untuk bersalawat kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahrul Mahdi. Saya kuliah di Universitas Budi Dharma. Tepatnya saya masuk di kelas SIM 2002. Baik, langsung saja kita masukkan ke materi kita, yang mana materi ada 6 poin yang akan saya tuturkan di video kali ini. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan nanti, yang mana yang pertama itu pengertian deadlock, kedua penyebab terjadinya deadlock, tiga mengatasi deadlock, 4 menghindari deadlock, 5 status aman dan tidak aman, dan yang terakhir keenam deteksi dan memulihkan deadlock. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertama, pengertian deadlock. Di sini deadlock didefinisikan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Seperti gambar yang di bawah bisa kita lihat, di mana deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di bawah, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian kanan, akhirnya tidak terjadi dia kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Nah, untuk poin yang kedua itu ada penyebab terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadi deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun saling mendukung. Dan untuk yang pertama itu penyebab terjadi deadlock itu namanya mutual exclusion, yang mana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses memakai sumber daya tersebut. Dan penyebab terjadi deadlock yang kedua itu namanya hold and wait, yang mana proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya itu menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparannya sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga itu ada no preemption. Oke. Yang mana itu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Berbeda tadi dengan namanya hold and wait. Jadi untuk no preemption ini, untuk mendapatkan sumber daya tersebut maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Jadi selain itu seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Oke, kita lanjut untuk circular wide, itu kondisi seperti rantai. Jadi teman-teman tahu yang namanya itu rantai kan. Jadi sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Jadi begitu untuk yang namanya circular wide. Kita lanjut untuk poin ketiga, itu pembahasan tentang mengatasi deadlock. Jadi caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali.
Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan mendeteksi deadlock serta mencegahnya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat mempengaruhi terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Jadi akhirnya sistem akan berhenti dan harus di restart kembali. Itu untuk pembahasan mengatasi deadlock. Dan yang keempat, menghindari deadlock. Jadi pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara. Yang pertama itu jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju deadlock proses sudah dicegah. Yang kedua, menghindari deadlock itu jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Oke, next. Poin untuk nomor 5 itu ada status aman dan tidak aman. Yang pertama, dalam status aman dan tidak aman itu ada kondisi aman atau yang disebut safe state, yaitu suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanda menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Dan poin kedua itu ada kondisi tak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Lalu untuk poin ke-6 atau yang terakhir itu ada yang namanya mendeteksi dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Dan ada yang namanya terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termaksud dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock atau solusi ini terlalu mahal. Kedua, menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi atau memakan banyak waktu. Poin terakhir, ketiga, menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan kedalaman dari rollback. Oke, cukup sekian. Itulah tadi penjelasan tentang yang namanya pembahasan deadlock. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, penjelasan pembahasan tentang deadlock. Semoga teman-teman dapat dimengerti dalam pembahasan yang namanya deadlock. Cukup sekian. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada bagi teman-teman yang melihat video ini. Mungkin kalau ada salah kata dalam penjelasan pembahasan saya dalam menjelaskan deadlock di video ini, saya mohon maaf karena kekurangan hanya ada di diri saya, dan kalau ada sempurnaan itu yang benar-benar
sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.